Oke, tes-tes. Izin teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.30, maka izinnya untuk sesi ini akan saya buka secara resmi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman. Selamat datang di sesi ILT AI 6. Terima kasih udah hadir dan menyempatkan waktunya ya untuk hadir di sesi ILT kali ini, termasuk sesi-sesi akhir ya untuk ILT di program Coding Camp. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, di sini saya Noval Gimnasti selaku fasilitator dari CAC 28. Di sini bertindak sebagai moderator, akan membantu teman-teman selama berjalannya sesi kali ini, dan aku nggak sendiri ya, di sini ditemani dengan Mas Bagus juga selaku operator. Nah, nanti untuk kedepannya jika ada permasalahan terkait sesi atau permasalahan nanti ketika kuis, nanti bisa langsung menghubungi saya dan Mas Bagus untuk kita troubleshooting. Nah, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya ke Kak Rahmat, saya mau ingatin teman-teman untuk tetap aktif selama sesi dan mohon untuk on cam ya teman-teman, agar kita bisa saling aktif di sesi kali ini. Di sini aku lihat masih ada beberapa ya yang belum on cam. Mungkin bagian berhalangan atau ada kendala bisa langsung konfirmasi aja via room chat agar kita bisa sama-sama tahu nih kondisi teman-teman gimana. Oke, mungkin tanpa banyak basa-basi aku langsung sapa aja untuk instruktur kita hari ini. Ada Kak Rahmat sudah bersama kita ya. Halo, halo. Halo Kak Rahmat, iya. Untuk sesi selanjutnya mungkin langsung saya serahkan aja ke Kak Rahmat agar bisa lebih efisien kita secara waktu. Untuk Kak Rahmat sudah dalam kondisi siap kah? Ya, udah siap dong. Oke, siap. Terima kasih Kak Rahmat. Untuk selanjutnya waktu dan layar saya persilahkan Kak. Oke, thank you, thank you. Oke, teman-teman, sini kita langsung mulai aja kali ya sesi kita di sore ini, gitu. Nah, anyway, di sesi ini, sebelum masuk ke sesi ini, aku cuma mau bilang uh, semangat buat teman-teman dan congratulations karena aku yakin untuk sampai ke tahap ini itu nggak mudah buat teman-teman. Ada banyak submission yang harus teman-teman jalanin, ada banyak sesi ILT yang harus teman-teman ikutin. So, congratulations buat teman-teman dan hopefully teman-teman masih punya power yang cukup untuk kita selesaikan program ini gitu. Karena program ini sebentar lagi nih akan selesai. Oke? Nah, jadi di sesi ini aku bakalan bahas tentang gimana sih caranya kita bikin model yang fleksibel gitu atau custom model di TensorFlow gitu. Nah, anyway, untuk yang belum tahu, kenalin nama aku Fajri. Aku kerja sebagai AI engineer di Lipomos. Nah, sebelum kerja di Lipomos, sebenarnya udah pernah kerja di beberapa tempat, kayak Bubuk Indonesia dan juga di coding gitu. Nah, day to day pekerjaan aku sebenarnya banyak terkait gimana caranya ngoperasiin model mesin learning itu tuh di production, terus kayak gimana caranya biar dia itu bisa jalan secara efisien dan juga uh, dengan menerapkan prinsip MLOps gitu. Jadi biar prosesnya di production itu tuh tetap maintainable dan juga gampang buat kita monitor gitu. Nah, di sisi ini aku bakalan bahas hal yang lebih ke arah gimana sih kalau semisal kita pengen nge-build sebuah model di industri gitu. Apakah cukup kalau semisal kita bikin model yang biasa kayak sequential model gitu? Ataukah kayak kita tuh sebenarnya butuh hal yang jauh lebih fleksibel dari itu gitu. Itu yang bakalan kita bahas di sesi ini gitu. Oke, nah anyway, aku yakin teman-teman udah paham dengan rules di ILT, tapi aku secara pribadi mau ngajak teman-teman biar di sesi ini itu kita jauh lebih aktif, karena dari pengalaman aku pribadi, kalau aku doang nih yang ngomong, sesinya itu bakalan boring parah. So, aku berharap teman-teman semuanya mau aktif, bantuin aku buat bikin sesi ini tuh menarik, gitu, dengan cara berdiskusi, bertanya, dan lain sebagainya, gitu. Oke, aman ya teman-teman?
Nah, nanti kalau semisal teman-teman ada pertanyaan atau apa gitu, nanti langsung raise hand aja. Oke? Oke. Nah, kayak tadi aku bilang, sebenarnya program ini tuh bentar lagi selesai dan teman-teman udah di tahap IELTS ke-6 gitu. Nah, jadi kurang lebih IELTS tag yang terakhir berarti di 2 minggu ke depan. Dan di IELTS tag ke-6 ini, sebenarnya target kita uh, relatif simpel ya, teman-teman. Yang pertama, kayak kita bakalan lihat basic operasi di Tensor itu tuh sebenarnya seperti apa sih. Terus kita juga bakalan belajar cara ngebuat custom layer dan juga model di TensorFlow. Terus juga kita bakalan lihat gimana caranya kita nge-custom sebuah operasi training gitu, atau training loop. Terus kita juga pengen nerapin yang namanya performance optimization gitu. Kayak gitu ya. Nah, terus ini merupakan agenda kita di sesi ini. Jadi basically nanti di awal-awal aku bakalan bahas tentang operasi TensorFlow, terus nanti kita bakalan belajar gimana caranya nge-custom model, terus nanti kita juga bakalan belajar gimana caranya nge-custom proses training itu sendiri gitu. Oke. Nah, oke. Kalau oh ya, sebelum kita bahas ke materi utama kita nih, aku mau ngenalin salah satu apa ya, bisa aku bilang salah satu rivalitas yang sering banget didengar oleh para praktisi di dunia deep learning gitu, yaitu rivalitas antara PyTorch dan TensorFlow. Karena ini nggak pernah berakhir ya, teman-teman. Jadi ini kayak masih sering banget kita bahas, bahkan tuh kadang candaannya tuh gini gitu, kalau kita lagi kumpul sama beberapa AI engineer, kayak kita langsung nanya, kamu tim mana gitu, kayak TensorFlow atau PyTorch gitu. Karena ini tuh rivalitas yang apa ya, agak susah gitu, karena TensorFlow itu punya keunggulannya masing-masing sendiri, sedangkan PyTorch itu punya keunggulannya sendiri gitu. Nah, kita coba bahas ya, teman-teman. Sebenarnya apa sih keunggulan dari masing-masing framework ini gitu. Nah, yang pertama dari sisi kecepatan gitu. Nah, sebenarnya banyak orang berdebat nih soal siapa sih yang sebenarnya lebih cepat antara PyTorch sama TensorFlow gitu. Nah, mungkin salah satu riset yang menarik itu pernah dilakuin sama Sinovac ini gitu. Itu dia ngelakuin risetnya itu tahun 2022 dengan coba melatih model CNN yang sama persis di komputer yang sama dengan menggunakan framework PyTorch dan juga TensorFlow gitu. Nah, hasil penelitiannya sebenarnya nunjukin bahwa TensorFlow itu jauh lebih cepat, bahkan kayak 25, lebih dari 25% lebih cepat dari si TensorFlow. Bahkan rata-rata durasi per epochnya juga PyTorch itu udah unggul jauh lah ketimbang si TensorFlow gitu. Jadi ini tuh kayak udah make it apa ya, semua orang tuh jadi paham bahwa by default PyTorch itu tuh jauh lebih cepat. Nah, cuma catatannya dalam penelitian ini itu sebenarnya dia hanya ngebandingin performa apa ya, kayak performa bawaan gitu, tanpa ada konfigurasi tambahan. Dan memang PyTorch itu tuh memang built-in-nya itu udah optimize banget gitu. Nah, sedangkan kalau kita pengen nge-optimize proses yang ada di dalam TensorFlow, kita tuh harus nge-config beberapa hal gitu. Kayak contoh, kalau misal teman-teman punya GPU misalnya. Nah, di TensorFlow itu tuh dia nggak secara otomatis connect ke GPU itu gitu, atau langsung secara otomatis connect ke uh, apa ya, GPU driver teman-teman gitu. Sedangkan PyTorch itu ketika kita nginstal, dia itu bakalan nge-install bersamaan dengan driver GPU-nya gitu. Kalau misal dia ngedetek di laptop teman-teman itu ada GPU gitu. Nah, itu yang bikin PyTorch itu tuh kayak secara built-in itu tuh kayak udah langsung kenceng gitu. Sedangkan kalau TensorFlow itu kita perlu nge-config dulu gitu. Nah, tapi kalau misal udah di-config ya performanya bakalan mirip gitu. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, terus hal yang berikutnya
Oke, halo halo, sorry ya teman-teman, tadi, internetnya sempat, keputus sedikit. Oke, suara aku udah aman belum? Udah aman ya? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, kalau tadi kan aku bahas soal kecepatan gitu. Nah, sebenarnya ada hal yang, nggak kalah menarik dari soal kecepatan, yaitu terkait implementasi di dunia riset, gitu. Nah, ini aku nggak bisa pungkiri bahwa PyTorch itu memang, sangat-sangat mendominasi dunia riset AI gitu. Bahkan kalau semisal teman-teman lihat berbagai model LLM, itu banyak, apa ya, dikembanginnya itu tuh dengan menggunakan si PyTorch kayak Mistral misalnya, Llama, OpenAI, dan sebagainya. Itu semua model-model yang dikembangin dengan menggunakan PyTorch gitu. Nah, kalau misal TensorFlow yang cukup terkenal ya berarti si Gemini sama versi sebelum dari Gemini gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, itu memang nggak bisa dipungkiri karena memang dominasi si PyTorch itu di dunia riset itu uh, kuat banget gitu. Nah, sekarang mungkin kayak teman-teman bertanya gitu, kalau memang, dominasi si PyTorch itu sekuat itu, terus kenapa nih kita harus belajar PyTorch gitu, kenapa kita malah belajarnya itu TensorFlow bukan PyTorch gitu. Nah, sebenarnya jawabannya itu karena kalau kita lihat implementasi di industri, teman-teman, sebenarnya kalau kita, bicara industri, ekosistem TensorFlow itu tuh udah jauh lebih ready gitu. Jadi kayak dia udah banyak nih, penerapannya di industri itu jauh lebih sedikit lebih dominasi lah, ketimbang si PyTorch. Karena ekosistem dari TensorFlow itu tuh, udah lebih mature gitu, karena memang dia dikembangin sama Google gitu. Jadi kayak Google tuh udah punya, ekosistem yang, gampang banget integrate sama si TensorFlow ini gitu. Nah, cuma ya kayak tadi aku bilang, tapi kalau misal dari sisi riset, PyTorch itu jauh lebih dominasi, gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih PyTorch itu tuh lebih dominan ketimbang, TensorFlow gitu, kalau di dunia riset? Ya jawabannya sebenarnya karena si PyTorch ini tuh dia ngasih sebuah fleksibilitas gitu, kayak ngasih fleksibilitas yang sebenarnya itu di TensorFlow itu, jarang kita gunakan, gitu. Nah, ini nih yang bikin banyak riset-riset itu, kayak kalau semisal mereka pengen ngebikin arsitektur, deep learning yang aneh-aneh misalnya. Nah, itu dengan PyTorch itu gampang banget gitu buat kita, kembangin gitu. Sedangkan kalau TensorFlow secara standar itu tuh nggak memungkinkan itu, gitu. Nah, cuma kalau misal kita lihat, sebenarnya ya TensorFlow juga kita bisa gitu, bikin custom modelnya gitu. Kayak kita bisa ngebikin arsitektur yang aneh-aneh juga di TensorFlow. Cuma memang, ini tuh jarang dilihat sama orang gitu, karena dia bukan, eee, apa ya, by nature-nya itu bukan seperti itu gitu. Karena by nature-nya kita biasanya pakainya itu sebagai, tools yang, secara gampang untuk ngebikin arsitektur deep learning gitu. Tapi kalau semisal kita pengen custom, itu memang jarang dilihat gitu atau jarang dipelajari sama orang-orang, gitu. Nah, di sinilah yang pengen aku kenalin nih ke teman-teman, biar teman-teman juga tetap bisa nih ngembangin arsitektur, deep learning yang aneh-aneh, bahkan dengan menggunakan TensorFlow, gitu. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin, di sini kayak teman-teman kayak bertanya gitu, emang kayak, aneh tuh kayak gimana sih gitu. Nah mungkin, yang pertama aku pengen kasih lihat gitu kan, mungkin biasanya, selama ini tuh teman-teman kalau ngebikin model deep learning, itu tuh pasti menggunakan, sequential model kayak gini gitu. Yaitu dimana kalau kita lihat di sini, kalau kita menggunakan sequential model seperti ini, data itu hanya bisa jalan satu arah gitu, yaitu dari input layer ke output layer gitu. Kita nggak mungkin bisa ngebikin arsitektur yang aneh kalau semisal kita menggunakan sequential layer ini, karena tadi flow-nya itu cuma satu arah dan kita nggak bisa bikin percabangan dan lain-lain gitu. Nah itu yang bikin banyak periset itu tuh nggak suka menggunakan TensorFlow, karena kalau dia pakai sequential dia nggak bisa bikin arsitektur yang aneh tadi gitu. Nah, jadi kalau semisal teman-teman pengen ngebikin
custom architecture, itu teman-teman juga nggak bisa menggunakan si sequential model ini, gitu. Nah, itu yang mau aku kasih tahu pertama, gitu. Nah, terus mungkin kayak let's say katakanlah teman-teman pengen bikin output yang lebih dari satu misalnya. Nah, mungkin teman-teman kayak bilang kayak, ya bukannya di layer terakhir itu kita bisa naruh neuron itu tuh lebih dari satu kan. Nah, sebenarnya ini apa ya, salah satu common mistake yang sering dilakukan adalah mengira bahwa jumlah neuron di layer terakhir itu tuh sama dengan jumlah output, gitu. Nah, sebenarnya beda ya, teman-teman. Jadi jumlah neuron itu ngegambarin, let's say, kalau semisal kita pakai neuron lebih dari satu, itu biasanya untuk multi-class classification. Dan tujuannya itu tetap satu, yaitu ngeprediksi atau mengestimasi probabilitas suatu data itu tuh masuk ke kelas tertentu, gitu. Jadi, walaupun output-nya itu ada 3, tapi yang dia gambarkan itu tuh tetap satu, yaitu probabilitas, gitu. Sedangkan yang pengen kita hasilkan itu adalah output yang benar-benar beda, gitu. Kayak contoh, kita pengen ada satu output yang ngeprediksiin emosi dari yang ada di dalam gambar, gitu. Atau kayak kita juga pengen punya satu output lagi yang ngegambarin umur dari orang tersebut atau nama dari orang tersebut, atau bahkan gender dari orang tersebut, atau bahkan boundary box dari gambar muka orang tersebut, gitu. Nah, kalau misal kita pakai sequential model yang kayak tadi, ini nggak mungkin bisa kita bikin dengan satu model, gitu. Jadi kayak seolah-olah kita perlu ngebikin model untuk deteksi emosi satu, terus deteksi age satu, terus deteksi gender satu, terus deteksi nama satu, terus boundary box tersendiri, gitu. Jadi kayak kita totalnya butuh 5 model, gitu. Kalau misal kita pengen bikin di custom model, sequential model tadi, karena dia cuma bisa flow-nya itu satu aja dan output layer-nya itu cuma satu, gitu. Jadi kayak kalau kita pengen maksain, kita perlu bikin 5 model sendiri gitu, terpisah. Nah, ini yang bikin apa ya, kalau misal kita pengen bikin arsitektur yang aneh-aneh, itu tuh nggak bisa nih, kita pakai si custom layer tadi, si sequential model tadi, gitu. Kayak gitu ya, teman-teman. Udah nangkep belum kayak kenapanya, gitu? Udah ya? Oke. Nah, terus aku juga mau ngasih tahu, sebenarnya di dalam TensorFlow, itu tuh jenis layer yang bisa kita pakai, itu tuh banyak banget, teman-teman. Nah, mungkin kayak selama ini yang kita pakai ya paling Conv 1D, Conv 2D, gitu kan, atau LSTM, GRU, terus max pooling, terus dense layer, input layer juga kayaknya jarang kita pakai, bahkan dropout layer, gitu. Nah, input layer itu biasanya kita taruh di bagian layer pertama, gitu kan, di setiap sequential model kita. Nah, nanti ketika teman-teman itu pengen bikin custom layer tersendiri, teman-teman harus ngekonstruk semuanya itu satu persatu. Input layer-nya sendiri, terus dense layer-nya sendiri, dan seterusnya. Terus nanti kita tinggal hubungin layer A dengan layer B, terus layer B dengan layer C, terus layer C dengan layer D, dan seterusnya. Kayak hubungannya itu kayak kita seolah-olah nyambungin satu persatu, gitu. Nah, itu yang kita butuhkan untuk bikin custom architecture nanti, gitu. Gitu ya. Kebayang nggak? Oke? Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau misal pakai sequential model, itu tuh kayak seolah-olah eee, flow-nya itu udah ditentuin kayak layer satu, layer 2 itu udah kayak udah diikat mati gitu kan. Nah, kalau di custom architecture yang bakalan kita pelajarin, itu kayak kita nyambungin satu persatu, gitu. Oke? Oke. Nah, anyway, sebelum kita bahas lebih jauh nih terkait hal teknis tadi, aku pengen ngenalin satu konsep yang menurut aku ini konsep yang memang terkesannya fundamental banget, tapi ini yang jadi basic teman-teman untuk ngebikin custom model, custom architecture kayak tadi, gitu. Oke, silakan kalau mau bertanya. Izin Kak, mau tanya
yang contoh sebelumnya tuh Kak, yang gambar tadi itu. Oke. Nah, ini tadi tuh kan 5 model jadinya ya Kak ya untuk memprediksi semua ini gitu ya. Kalau menggunakan sequential tadi gitu ya Kak. Betul. Nah, lebih baik pakai PyTorch apa TensorFlow Kak? Pertanyaannya itu. Oke, jawaban dari aku jangan pindah dulu gitu. Nah, kalau misal banyak yang pindah ke PyTorch, jadi susah nih, karena aku tim TensorFlow sebenarnya. Jadi kayak aku bakalan ngepromosiin kenapa aku masih pakai TensorFlow sampai saat ini gitu. Oke, jadi jangan pindah dulu ya Kak. Ya, terus ini eh kalau nggak pindah berarti baiknya pakai apa Kak? Tetap sequential atau apa gitu? Oke. Nah, jawabannya sebenarnya nanti di sesi ini kayak aku bakalan nunjukin gimana caranya bikin layer yang aneh-aneh tadi gitu. Oke. Jadi stay tune dulu ya. Oke, Oke. terima kasih Kak. Oke. Intinya TensorFlow juga bisa gitu. Aku pengen bilang itu sih sebenarnya. Karena banyak orang yang apa ya, kayak teman-teman aku yang pengguna PyTorch itu kayak selalu bilang gitu, aku bisa bikin arsitektur yang aneh-aneh gitu. Ya aku sebagai tim TensorFlow garis keras gitu kan, aku bakalan bilang ya TensorFlow juga bisa gitu. Ya cuma nggak banyak yang tahu aja, kayak gitu ya. So, nah di sini aku mau kita bahas dulu back to fundamental lagi karena ini jadi core dari sistem TensorFlow itu sendiri. So, let's talk about tensor, teman-teman. Nah, mungkin aku yakin teman-teman udah paham, udah pernah dengar kata tensor, baik di matematis, ataupun yang mungkin yang kuliahnya fisik, itu juga pasti sering banget dengar namanya tensor. Gitu. Nah, sebenarnya kalau di dunia programming, tensor itu tuh apa ya, bisa teman-teman anggap sebagai bentuk lain dari data structure. Gitu. Karena kan kita pernah dengar tuh data structure kayak array, list, dan lain sebagainya. Nah, tensor ini tuh part of itu gitu. Nah, cuma dia apa ya? Dia punya bentuk yang lebih fleksibel lagi gitu. Jadi dia sebenarnya ngerepresentasiin multidimensional array gitu. Jadi bentuknya itu bisa 1 dimensi, 2 dimensi, dan seterusnya gitu. Dan dia sangat optimal untuk dijalankan di uh, device-device yang ada GPU-nya gitu. Jadi operasi GPU itu tuh sangat bagus banget nih kalau kita pakai si tensor ini. Gitu. Nah, fun fact, semua data yang kita masukin ke TensorFlow, walaupun awalnya itu dia bentuknya list, array, semuanya itu bakalan di-convert ke bentuk tensor. Gitu. Nah, dan disinilah sebenarnya alasan kenapa namanya TensorFlow. Karena dia pengen ngegambarin flow dari sebuah tensor. Gitu. Kayak gitu ya, teman-teman. Makanya namanya TensorFlow. Nah, sebenarnya kalau teman-teman itu ketika nge-compile model atau nge-fit model, itu sebenarnya kayak tadi aku bilang, semua data yang kita masukin itu bakalan di-convert secara otomatis sama si TensorFlow ke bentuk tensornya. Gitu. Nah, mungkin kayak kenapa sih kita tetap perlu belajar tensor? Ya jawabannya karena goals kita di sesi ini itu sebenarnya pengen bikin, pertama kita pengen bikin custom training, terus kita pengen bikin custom model, terus kita juga pengen bikin custom architecture gitu. Jadi karena kita pengen custom ya kita perlu belajar hal fundamentalnya dulu, yaitu si tensor itu. Gitu. Nah, terus selain tensor, oh ya, ini aku mau jelasin dulu kenapa tadi kita atau banyak framework itu menggunakan tensor gitu. Bahkan PyTorch juga sebenarnya under the hood-nya dia menggunakan sistem tensor. Nah, alasannya karena si tensor ini tuh jauh lebih efisien untuk jalan di GPU gitu. Jadi ini memungkinkan kita nanti ketika nge itu prosesnya itu bisa jalan GPU gitu. Karena kalau misalnya kita cuma pakai array doang, itu mesti dia jalan di GPU aja. Gitu. Oke, nah terus di sini next kita bakalan bahas tentang operasi yang ada di tensor gitu. Sorry, operasi yang ada di TensorFlow gitu. Jadi by default
TensorFlow itu dia punya dua operasi, teman-teman. Yang pertama namanya eager mode, yang kedua namanya graph mode. Gitu. Halo, aku aman nggak kira-kira jaringannya? Aman ya? Oke, sip. Oke, kalau semisal aman, kita lanjut ya. Jadi dia itu ada dua mode, teman-teman. Eager mode sama graph mode. Gitu. So basically, si eager mode ini tuh ya kayak operasi Python pada umumnya gitu, di mana setiap kode itu akan dieksekusi satu persatu gitu, sesuai dengan urutannya gitu. Nah, sedangkan kalau graph mode yang jadi andalan dari si TensorFlow itu tuh sebenarnya bentuk lain gitu, yaitu dia sebelum dia mengeksekusi instruksi kita, dia itu bakalan ngebikin sebuah apa ya kayak blueprint dulu gitu kan dari semua operasinya, terus dia akan ngurutin operasi mana yang harus jalan lebih dulu gitu. Jadi nanti ini tentu bakalan ngebikin hasil operasinya itu jadi jauh lebih cepat dan lebih efisien gitu. Ya cuma minusnya adalah proses graph mode ini itu agak sulit buat kita debug gitu. Karena urutannya itu tuh udah beda gitu. Dan dia itu nggak dieksekusi sesuai urutan yang kita tentukan tadi. Tapi dia bakalan nentuin sendiri sesuai dengan efisien operasinya gitu. Nah, fun fact, kalau teman-teman tadi ngegunain kayak operasi model.fit, model.predict, model.evaluate, semua operasi-operasi kita itu tuh sebenarnya udah secara otomatis diubah ke bentuk graf tadi gitu. Jadi kayak semua operasinya itu udah jauh lebih efisien gitu. So, itulah sebenarnya keunggulan utama dari si TensorFlow gitu. Jadi kayak kita sebagai pengguna itu tidak perlu terlalu banyak konfigurasi gitu untuk ngejalanin kayak proses ngerubah dulu tuh operasi itu ke bentuk graph mode misalnya. Terus setelah itu baru bisa dipredik. Enggak. Jadi kayak tinggal kita panggil aja model.fit, model.predict, dan sebagainya. Semuanya itu bakalan ngeubah proses tadi, operasi kita, itu ke bentuk graph mode. Gitu. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke. So, ya mungkin aku yakin pasti di tahap ini teman-teman kayak mulai ngerasa ya kalau semisal udah di-handle semua sama TensorFlow, kenapa kita harus bahas itu gitu. Ya sebenarnya alasannya sama kayak tadi, yaitu karena goals teman-teman itu adalah apa ya, kita pengen bikin custom kan, kayak kita pengen ngebuat customisasi di TensorFlow gitu. Jadi kayak kita benar-benar harus dapat paham dulu nih flow yang ada di dalam framework kita gitu. Baru nanti kalau misal kita pengen bikin custom itu jadi jauh lebih gampang gitu. Kayak gitu ya teman-teman. So sekarang kita coba bahas nih terkait custom model gitu di TensorFlow. Gitu. Oke. Oh ya, sebelum itu ada yang mau ditanyakan dulu? Atau udah clear teman-teman? Oke, udah clear ya. Oke, kalau udah clear kita lanjut ya, teman-teman. So, di sini aku mau memperkenalkan ke teman-teman salah satu bisa dibilang salah satu tools yang bakalan teman-teman pakai untuk ngebikin custom architecture. Namanya Functional API, teman-teman. Jadi, Functional API ini kayak cara kita untuk ngedefine architecture seperti kita ngedefine sebuah function gitu. Jadi dia beda nih, kalau sequential API itu dia langsung ngerajut semua layernya. Sedangkan di functional API itu kita harus ngerajut satu persatu. Gitu. Nah, caranya adalah pertama kita perlu nentuin sendiri input layernya. Gitu. Nah, terus kita perlu bikin layer kedua, yaitu layer dense layer. Gitu. Nah, dense layer ini, dia connect ke layer mana, itu kita tentukan. Gitu. Kita panggil layer sebelumnya, yaitu si input layer. Jadi, bacanya input layer, itu bakalan connect dengan layer dense layer ini, yang kita representasikan sebagai variable X. Gitu.
Nah, terus variabel X ini kita rajut lagi dengan layer berikutnya, gitu. Nah, terus di sini kita udah dapat 3 layer input sama 2 dense layer, gitu. Nah, X ini bakalan kita rajut lagi dengan output kita, gitu. Nah, jadi kalau misal teman-teman pengen punya 2 output, teman-teman tinggal bikin aja 2 output seperti ini, yaitu ada output 1, dia connect langsung ke dense layer, terus output 2, dia connect lagi ke hidden layer-nya, gitu. Hidden layer ini sebenarnya dia connect ke layer dense layer yang kita bikin di sini, gitu. Jadi sebelum di output kedua tadi, sebelum dia masuk ke output layer, itu dia ada hidden layer dulu, gitu. Nah, dengan cara seperti ini, teman-teman tuh bikin arsitektur yang udah mulai aneh, gitu. Udah ada percabangannya. Jadi cabang teman-teman itu dari input layer, itu terus ke first hidden layer yang kita tentukan di sini. Nah, terus kita tentukan lagi kan hidden layer yang kedua, yaitu yang ada di sini, dan hidden layer kedua ini dia connect ke output pertama, gitu. Nah, terus hidden layer kedua ini dia connect juga ke hidden layer branch, gitu. Nah, hidden layer branch ini yang bakalan connect ke output layer, gitu. Nah, dengan kayak gini, teman-teman tuh udah bisa ngebikin model dengan 2 output layer, gitu. Kayak gitu ya. Nangkep nggak flow-nya? Nangkep ya? Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kita cuma bisa bikin output layer-nya itu cuma 2? Gitu. Jawabannya, jumlah output layer itu nggak terhingga, teman-teman. Jadi kalau case yang tadi, instead of kita bikin 5 model sendiri, gitu, kita bisa nih pakai functional API ini untuk ngebikin output layer-nya itu jadi 5. Gitu. Yang mana setiap output layer itu tuh dia punya goals-nya masing-masing. Tapi ketika kita nge-trainingnya itu 1 kali. Gitu. Oke? Nah, terus kalau misal kita ngomongin custom architecture, sebenarnya kita itu bisa punya multiple output, bahkan multiple input, gitu. Jadi di custom architecture tuh kita bisa punya multiple output dan juga multiple input. Jadi emang apa ya, seaneh itu sih teman-teman kalau misal kita ngomongin custom architecture, karena memang udah nggak ada batasan lagi, karena kita udah nggak pakai sequential API lagi, gitu. Gitu ya. Nah, mungkin kayak teman-teman bertanya gitu, kayak kalau multi output kan kita bisa lihat ya, contohnya seperti ini. Nah, kalau multi input itu biasanya goals-nya itu adalah kita pengen ngebandingin, kayak contoh, kita pengen ngebandingin gambar A sama gambar B, itu tuh sama atau enggak. Nah, nama arsitekturnya itu tuh yang terkenal namanya CMIS architecture, gitu. Jadi, goals dari output-nya adalah ngehitung similarity dari gambar A sama gambar B, gitu. Nah, dari sini nih, contoh kalau misal kita pakai multi input, gitu. Oke, dan fun fact, dulu sebelum, apa ya, kalau misal teman-teman pengen ngebikin model facial recognition misalnya, gitu. Nah, sebenarnya pakai logic ini itu bisa, gitu. Kayak kita punya input data baru, terus kita bandingkan nih dengan input muka yang udah ada di database kita, gitu. Ini masih muka orang yang sama atau enggak, gitu. Nah, itu kita bisa pakai CMIS architecture. Cuma memang kalau kita pakai ini, itu ada beberapa hal yang kayak kita kehilangan gitu, karena bisa jadi kalau misal background-nya itu berubah, bisa jadi hasil interpretasi model itu jadi berubah juga, gitu. Deteksi model juga berubah. Atau kalau misal teman-teman pengen ngedeteksi apakah sebuah tanda tangan itu tuh sama atau enggak, itu juga bisa pakai arsitektur ini. Gitu. Kayak gitu ya. Kebayang nggak kira-kira? Kebayang ya? Oke. Sip. Nah, terus yang berikutnya, yang bakalan kita bahas, itu terkait kita bakalan bahas lebih jauh lagi nih tentang functional API gitu. Jadi sebenarnya dia itu bukan cuma bisa kita atur input sama output-nya aja, tapi bahkan percabangan di dalam hidden layer-nya gitu. Nah, kalau misal teman-teman ingat
ada satu architecture model namanya itu ResNet. Nah, ResNet ini tuh singkatan dari residual net, gitu kan. Nah, kenapa dia disebut residual net? Karena di dalam arsitekturnya itu ada satu layer yang dia sebut yaitu residual, yaitu memungkinkan untuk ngelakuin looping, gitu. Jadi contoh nih, kita punya layer pertama, gitu kan. Terus di layer kedua, inputnya itu bisa masuk ke dense layer berikutnya, sama bisa lagi nih diproses ulang, gitu. Nah, biar kebayang, aku coba nunjukin arsitektur lengkapnya. Nah, bentar. Nah, ini nih, teman-teman. Jadi, kalau misal teman-teman lihat, atau aku buka gini dulu. Nah, kalau misal teman-teman lihat di sini, kalau kita pengen bikin di functional API, itu tuh kita memungkinkan nih, kita untuk bikin custom layer yang seperti ini, gitu. Jadi kayak kita bisa bikin kayak percabangan di dalam hidden layer kita, gitu. Nah, ini bakalan ngebantu banget nih, kalau misal teman-teman nanti pengen bikin ResNet sendiri, misalnya, gitu. Itu memungkinkan banget. Gitu. Oke, so ada pertanyaan dulu mungkin? Silakan, teman-teman. Ada pertanyaan atau udah clear? Oke, udah clear ya. Oke. Nah, mungkin aku pengen ngasih lihat contohnya. Kalau semisal teman-teman pengen bikin ResNet gitu. Ini aku pernah nulis artikelnya. Ini aku bisa bagiin aja ke teman-teman. In case teman-teman pengen baca gitu. Nah, sebenarnya kayak karena aku cukup apa ya, cukup sering dengar ocehan orang-orang yang tim PyTorch gitu kan bilang mereka bisa bikin custom architecture gitu di PyTorch. Ya aku bikin satu artikel ini sebenarnya udah lumayan lama dari 2023 gitu. Ini sebenarnya aku pengen kenalin tentang functional API. Nah, di sini ini kalau misal teman-teman lihat, nah kalau misal kita pengen bikin arsitektur ResNet seperti ini, itu kita bisa nih teman-teman bikin alurnya itu seperti ini gitu. Kalau misal di functional API, pertama kita bikin input layer, terus kita bikin hidden layer, gitu kan. Nah, terus di sini kita nambahin max pooling gitu sebagai blok 1. Nah, terus nanti di sini kita bikin juga nih blok 2 gitu. Blok 2 dan hasil dari blok 1 ini, hasil dari max pooling ini, dia itu juga masuk juga nih. Kayak dia langsung ada output yang masuk ke sini, outputnya itu bisa masuk ke sini, sama bisa masuk ke bagian ini. Jadi kayak dia nge-skip dua dua layer gitu. Jadi outputnya itu ada yang diproses bagian di layer ini, sama ada yang masuk ke layer berikutnya gitu, blok 2 gitu. Jadi nanti outputnya itu seperti ini, teman-teman, flow-nya. Jadi di sini input, terus dia diproses di sini, proses di sini, terus diproses di max pooling. Output dari max pooling ini ada yang itu diproses di bagian sini dan juga masuk ke bagian ini gitu. Jadi di sini dia ada operasi add gitu. Kayak gitu. Oke. Jadi kayak percabangan seperti ini tuh hanya bisa kita lakuin di functional API gitu. Jadi cabangnya itu bukan cuma di input sama output, tapi di dalam arsitekturnya juga kita bisa bikin cabang gitu. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi di sini dengan menggunakan functional API itu udah nggak ada batasan lagi terkait arsitektur gitu. Oke? Ada pertanyaan, teman-teman? Udah clear? Oke, sip. Kalau udah clear, oh ya, sama fun fact, kalau misal nanti teman-teman itu pengen bikin model kayak model transformer gitu. Nah, itu sebenarnya kalau di PyTorch itu juga sama gitu kan, kayak kita perlu
nge-define satu persatu layernya, dan bahkan kita perlu nge-custom atau ngebikin layer sendiri gitu untuk support si operasi dari si transformer itu gitu. Nah, di TensorFlow juga sama, kita bisa pakai functional API untuk ngebuat transformer kita sendiri. Gitu ya, teman-teman. Itu makanya kenapa functional API ini tuh sebenarnya penting banget buat teman-teman pelajarin kalau misal nanti pengen bikin model yang aneh-aneh gitu. Oke. So, kita balik lagi ke presentasi. Oke. So, next. Di sini mungkin kayak teman-teman kayak bertanya gitu kan. Oke, kalau gitu gimana dengan layernya gitu? Apakah kita bisa nge-custom layernya juga? Apakah kita bisa nge-custom loss function-nya juga? Atau kita bisa nge-custom callback-nya gitu? Nah, jawabannya semuanya sebenarnya bisa kita custom gitu. Jadi di TensorFlow itu bukan cuma arsitekturnya tadi yang kita custom, bahkan layernya juga kita bisa custom, loss function-nya bisa kita custom, optimizer-nya bisa kita custom, callback-nya juga bisa kita custom, gitu. Nah, mungkin biar nggak terlalu, nggak terlalu banyak teorinya, mungkin kayak kita coba langsung aja masuk ke Google Colab-nya ya, teman-teman. Oke. Ntar aku bakalan share ke teman-teman. Wait. Bentar ya, aku coba kalian share dulu ke teman-teman. Oke, harusnya udah kebuka. Oke, so nah, oke, udah. Oke, so di hands-on kali ini aku bakalan nunjukin ke teman-teman gimana sih caranya kita ngelakuin customisasi tadi, gitu. Nah, karena proses trainingnya itu lumayan lama sebenarnya, jadi aku gak bakalan running ulang modelnya, si code-nya, gitu. Jadi nanti teman-teman bisa running ketika sesi ini selesai. Gitu. Oke, nah di sini aku bakalan jelasin aja step by step-nya. Gitu. Ya kayak biasa lah ya, di sini kayak kita bakalan import semua dependensi yang kita butuhkan, terus di sini kayak kita ngelakuin konfigurasi yang umum kita bikin, kayak jumlah kelasnya, seat-nya, dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Nah, di sini kita bakalan ngelakuin pre-processing. Gitu. Kita nge-pre-processing datanya, kayak ngebikin, ngenormalisasi, ini karena bentuk datanya data image, jadi di sini kayak kita ngenormalisasi image-nya, biar range-nya itu antara 0 sampai 1. Gitu. Oke, nah di sini kita bakalan punya training sama data testing-nya. Gitu. Oke, ini kalau misal teman-teman lihat contoh-contoh data yang bakalan kita punya. Nah, di sini kita bakalan buat TensorFlow dataset-nya, gitu, biar nanti lebih gampang nih buat kita pakai di trainingnya, gitu. Jadi ini beberapa helper function yang bisa kita bikin. Nah, terus di sini yang sebenarnya pengen aku tunjukin, yaitu custom layer-nya, gitu. Jadi di sini kita nggak bakalan bikin layer sequential kayak sebelumnya, tapi di sini kayak kita bakalan bikin layer-layer yang custom gitu flow-nya. Yang pertama di sini kayak kita nentuin inputnya, terus di sini juga kita nentuin layer, di sini kayak ada layer global, terus ada layer dense, dan di sini kayak kita ngebuild si input sama outputnya. Gitu. Oke, nah nanti di sini teman-teman bakalan dapat input shape-nya berapa, terus nanti output shape-nya berapa. Gitu. Oke. Nah, terus di sini kita bakalan bikin custom layer berikutnya. Itu kalau di layer ini, sebenarnya kita bakalan nambahin beberapa convolution layer di dalam flow kita nantinya. Gitu. Oke, nah ini kita bakalan, kalau nanti kita bikin, teman-teman bikin, nanti bakalan dapat input layernya dengan ukuran 16,16, terus nanti output layernya sekian. Gitu.
Oke, terus di sini kita tambahkan lagi layer-layer residualnya yang kita butuhkan, gitu. Ini kita bakalan tambahin, terus nanti bakalan kita gabung, gitu. Oke. Nah, ini kalau semisal kita custom si arsitekturnya, gitu. Nah, ini kalau kita pakai functional API, itu kita bisa, kalau ini tadi cara yang pertama ya, teman-teman. Jadi kalau semisal kita bikin custom flow-nya, bisa dengan cara ini, atau bisa dengan functional API, gitu. Nah, kalau aku pribadi, lebih prefer menggunakan si functional API ini, gitu. Nah, ini di functional API itu jauh lebih gampang, karena di sini kayak kita udah nentuin input layer-nya apa, terus output layer-nya apa, gitu. Jadi nanti di input layer-nya itu dia bakalan connect layer yang mana, dan seterusnya. Itu jauh lebih gampang. Gitu. Oke, nah nanti di sini teman-teman bisa dapat nih flow-nya. Nah, ini kalau semisal teman-teman nanti pengen bikin model subclassing, gitu. Ini juga bisa. Kalau semisal teman-teman pengen bikin mini ResNet-nya sendiri, nah itu tadi kita udah bikin beberapa residual block kan di layer-layer sebelumnya, itu nanti bisa kita pakai untuk bikin mini ResNet. Oke, nah ini beberapa, kalau misal kita lihat, nanti kita bakalan dapat high level dari layer kita. Oke, nah ini kalau misal teman-teman nanti training, coba build, nanti teman-teman bisa lihat jumlah parameternya, gitu. Oke, nah itu untuk bagian arsitekturnya, teman-teman. Jadi yang kalau tadi, itu sebenarnya kita ngelihat gimana caranya kita nge-custom sebuah arsitektur, gitu, kalau pakai si functional API. Nah, terus yang berikutnya sebenarnya yang bisa kita custom, itu kita juga bisa nge-custom loss function-nya, gitu. Jadi in case teman-teman nggak mau pakai loss function yang umum, atau teman-teman mungkin butuh loss function yang aneh-aneh misalnya. Nah, itu bisa di-custom di sini. Nah, ini contohnya, di sini kalau misal teman-teman pengen bikin custom loss function sendiri, gitu. Jadi nanti kalau misal udah di-custom, nanti tinggal di-compile aja, gitu. Kayak gitu ya. Nah, ini kalau kita pengen lihat kayak bentuk smooth dari si loss function kita, gitu. Nah, terus kalau misal teman-teman juga pengen nge-custom dari sisi callback-nya, gitu. Nah, ini juga bisa. Ini kita bisa nge-custom callback function-nya. Oke, kita bisa bikin callback function sendiri yang nanti kita input ketika nge-feed model kita. Gitu. Oke. Nah, ini kalau misal, jadi kalau tadi itu baru di bagian, kalau ini kan tadi di bagian custom callback-nya gitu. Nah, sebenarnya bisa kita custom juga itu dari, ini kalau training dashboard juga sama ya, kayak kita masih di bagian proses trainingnya gitu. Nah, kalau ini sebenarnya yang pengen kita custom itu dari gradient monitor. Kayak kita pengen nge-monitor si gradient design-nya gitu. Nah, ini juga bagian dari callback. Oke, nah terus terakhir nanti tinggal kita compile semuanya gitu. Nah, di sini kan kita compile nih, kita bikin, kita tambahkan optimizer, kita tetap pakai optimizer yang umum yaitu Adam. Terus di sini kita pakai loss function yang kita bikin tadi gitu, atau namanya itu label smoothing gitu. Nah, terus udah deh, nanti tinggal kita model.compile aja. Kayak kita nge-compile model sequential gitu. Tinggal kita tentukan optimizer-nya apa, loss function-nya apa, sama metrik yang kita pakai gitu. Udah deh, nanti tinggal kita nge-running gitu. Oke. Nah, ini terus nanti kalau misal kita nge-feed ya kurang lebih seperti ini gitu. Kita nge-feed semua callback-nya. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, fungsi dari callback itu kalau misal teman-teman ingat, fungsi dari callback itu kan sebenarnya function yang dipanggil during training process gitu.
Jadi semua function-function yang tadi kita tentukan, itu ya basically dia bakalan jalanin di setiap epochnya gitu. Yaitu kayak contoh, dia bakalan ngecek apakah statusnya itu underfitting atau overfitting, terus kayak dia bakalan nge-save base modelnya gitu kan. Dia bakalan secara otomatis nih nge-save weight-nya gitu sebagai checkpoint. Terus kayak di sini kayak dia juga adjust learning rate-nya gitu. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi kayak kita bisa tambahkan beberapa sub proses di dalam training proses kita. Itu fungsi inti dari si callback. Oke, nah ini kalau misal teman-teman pengen ngevisualisasiin, nah ini kurang lebih masih sama gitu. Ngevisualisasiin loss function, akurasi, sama kalau misal pengen top 3 akurasinya. Misalnya. Nah, bahkan karena tadi itu kita udah nge-custom ya si callback-nya, jadi kita bisa nih bikin kayak ngelihat gimana sih flow perubahan dari learning rate kita gitu. Dan kita lihat, oh ternyata di learning rate awal itu dia kayak makin lama itu makin naik, terus nanti setelah learning rate, katakanlah ini learning rate ke-7, itu dia bakalan mulai menurun lagi gitu. Gitu. Oke. Nah, kurang lebih sisanya itu masih sama sih, teman-teman. Kalau misal pengen ngetes dan lain sebagainya. Gitu. Oke? Ada pertanyaan? Mungkin? Silakan. Ya. Tes. Ya. Ini sih Mas mau nanya. Kan tadi Mas bilang kalau semisal buat custom model tuh lama buat trainingnya. Nah itu tuh biasanya yang bikin lama tuh di proses bagian mana ya Mas? Yang bikin lama buat nge-trainingnya. Soalnya tuh dulu tuh saya sempat kayak nyoba kayak gitu bikin custom model tuh emang beneran lama kayak nge-trainingnya hampir beberapa jam sampai kena limit Google Colab-nya gitu. Habis itu kayak pindah Kaggle, habis itu tetap kena limit lagi saking lamanya. Nah di bagian mananya sih itu yang bagian bikin proses trainingnya itu lama kayak gitu? Oke. Sebenarnya jawabannya di arsitektur yang kita bikin gitu. Jadi kalau misal arsitektur kita bikin itu banyak percabangannya, ya itu bakalan lama gitu. Nah, mungkin kayak beda ya kalau misal kita bikin yang flow-nya itu sequential itu kan dia cuma satu arah aja gitu. Nah, sedangkan kalau yang bentuknya aneh-aneh tadi, itu kan dia biasanya ukurannya itu jadi jauh lebih gede dan operasi matematisnya itu jauh lebih kompleks gitu. Nah, itu sih yang bikin lama. Nah Oke. terus kalau semisal ini kan karena mungkin kebutuhan kita kan tidak bisa diselesaikan dengan yang model-model yang bawaan dari TensorFlow. Tapi kan kalau misal pakai model bawaan kan mungkin kayak ya udah cepet, udah mungkin lebih cepat mungkin katakan lebih cepat. Nah, itu berarti untuk pemilihan untuk lebih baik memilih kayak custom model sendiri atau mending pakai yang udah ada itu berarti pertimbangannya berarti gimana ya kayak gitu Mas? Kayak di satu sisi kalau pakai yang bawaan udah cepet, tapi kalau custom ya minusnya itu lama kayak gitu. Jadi better gimana? Oke. Nah, ini sebenarnya kalau misal lama atau enggaknya kita bisa ngakalin dari infrastrukturnya gitu. Jadi contoh kayak kita kalau misal memang punya resource GPU yang memang cukup proper, biasanya itu kita bisa bikin custom model fully dari awal gitu. Tapi kalau misal enggak, ya mostly yang bakalan kita lakuin adalah kita menggunakan transfer learning gitu. Jadi kayak kita pakai train model, terus kayak kita tambahkan layer di bawahnya. Nah, di mana layer itu yang bakalan kita training ke spesifik dataset kita. Gitu. Nah, itu mostly pendekatan yang sering kita pakai sih kalau di industri. Kalau misal kita nggak punya enough resource untuk build semuanya dari awal. Karena memang custom model itu kita pakai ketika kita itu memang butuh arsitektur yang aneh-aneh tadi, gitu kayak ResNet misalnya, gitu.
Dan fun fact untuk nge-training ResNet itu lama banget, teman-teman. Gitu. Gitu ya. Ini aku Terima kasih, punya Mas. sama-sama. Nah, ini aku juga punya satu contoh. Ini aku bisa share sih ke teman-teman. Nah, ini sebenarnya yang pengen aku bikin adalah aku pengen bikin model untuk image segmentation gitu. Spesifiknya aku pengen nge-segmentasi area cancer yang ada di dalam image. Gitu. Nah, ini udah clear nggak akan bisa dilakuin dengan sequential API. Nah, makanya di sini ini mungkin code-nya mungkin aku nggak bikin di notebook ya, teman-teman, karena aku pengen flow-nya lebih enak gitu kan buat aku ngoding sebenarnya. Makanya aku jalaninnya di Python. Nah, di sini sorry. Nah, kalau pengen lihat gimana caranya bikin modelnya, di sini aku bikin di nama filenya itu unit model. Jadi untuk ngebikin skin cancer segmentation, aku bakalan pakai yang namanya unit architecture. Bentar, ini nggak ada ya. Harusnya ada di sini. Nah, unit architecture tuh dia kayak gini sih nanti. Itu arsitektur yang bakalan dihasilin. Jadi memang lumayan kompleks. Dan kalau kita lihat bentuknya itu kayak bentuk U gitu. Makanya dia disebut sebagai unit gitu. Oke, bentar. Sebelumnya tadi aku simpan di mana ya? Bentuk harusnya di sini ada. Oke. Bentar ya, aku coba kasih lihat bentuk yang lebih enak. Nah, oke, balik lagi. Nah, di sini. Jadi flow-nya itu kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian sini itu ada ini adalah original image-nya. Terus ini adalah unit architecture yang aku bikin. Terus output-nya itu nanti bakalan image segmentation seperti ini. Jadi kayak dia nge-segmentasi gambar cancer gitu. Nah, itu goals dari model yang pengen aku bikin ceritanya. Nah, ini kalau misal teman-teman pengen lihat cara bikin modelnya, kurang lebih seperti ini. Jadi kayak emang lumayan kompleks buat dibikin. Cuma kalau pengen lihat, sebenarnya tahap pertama yang teman-teman lihat adalah di bagian ini. Di function unit ini, di sini ini adalah high levelnya gitu. Di sini kayak aku nentuin input layer, terus aku bikin encoder layer gitu. Jadi kayak di encoder layer sendiri itu sebenarnya ada banyak layernya. Nah, itu layernya kalau misal teman-teman pengen lihat di bagian ini adalah layer-layer di encoder gitu. Dimana di dalam layer encoder itu sebenarnya ada banyak encoder block gitu. Nah, kalau teman-teman pengen lihat bentuk encoder, kalau di unit architecture itu adalah bagian ini, bagian kiri gitu. Sedangkan di bagian decoder itu adalah bagian kanan. Gitu. Oke, ini arsitekturnya lumayan kompleks sih sebenarnya. Gitu. Oke. Nah, basically yang pengen aku bikin itu kayak gitu. Nah, terus di sini untuk layer decoder, di sini aku bikin, terus di setiap layernya itu sebenarnya ada beberapa decoder block. Gitu. Nah, terus untuk ngehubungin encoder sama decoder, itu kita butuh satu namanya bottleneck. Gitu. Bottleneck ini tuh kalau teman-teman lihat di arsitekturnya, itu yang bagian ini, bagian tengah ini. Ini yang disebut bottleneck. Gitu. Nah, itu yang kita tentukan di sini. Ini sebagai bottleneck, dia bakalan nerima output dari encoder, dan si bottleneck ini bakalan jadi input dari decoder kita. Gitu. Kayak di sini kayak kita nentuin decodernya itu inputnya adalah bottleneck sama hasil konvolusi dari encoder. Gitu. Nah, terus udah deh, nanti dia bakalan jadi output layer. Gitu. Oke. Terus di sini kita satuin lagi nih antara input layer sama output layernya. Gitu. Kebayang nggak? Ya mungkin kayak kelihatannya agak kompleks, tapi emang model yang pengen kita bikin arsitekturnya emang kompleks, teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman coba nyari aja papernya unit architecture, itu banyak dipakai untuk image segmentation. Gitu. Nah, memang arsitekturnya memang sekompleks itu. Nah,
di sini, bentar, ini karena project-nya udah lumayan lama, seingat aku di sini seharusnya aku nge-custom, metric-nya. Nah, oh ya, di sini bener, di sini aku bikin custom metric sendiri. Nah, ini kalau semisal teman-teman, pengen bikin custom metric, nah ini contohnya seperti ini, teman-teman, ada di metric.py, itu aku nge-custom metric-nya, terus kalau ini masih data preprocessing-nya, ini, kita nge-load modelnya image-nya, gitu. Jadi sama aja. Nah, terus proses trainingnya ini sebenarnya kurang lebih mirip kayak kita nge-training model pada umumnya. Kita ngebagi data training sama data testing, terus kayak di sini juga aku pakai Adam Optimizer. Nah, untuk callback-nya ini aku nggak custom, karena aku nggak punya kebutuhan itu, gitu. Jadi kayak aku pakai callback yang umum, gitu, yaitu model checkpoint sama early stopping, gitu. Nah, di sini aku define modelnya dengan menggunakan unit. Terus di sini aku proses ini sebenarnya ngebikin plot architecture yang tadi kita lihat gitu di bagian image yang ini. Ini sebenarnya untuk ngasilin gambar ini doang. Nah, ini biar kayak teman-teman itu jadi kegambar gitu, kayak flow dari sistem teman-teman itu kayak gimana. Oke. Nah, balik lagi ke data trainingnya. Terus di sini tinggal kita nge-compile, terus kita nge-feed aja modelnya. Jadi di project ini yang aku custom itu cuma arsitekturnya sama metriknya gitu. Parameter metriknya juga aku custom. Oke, kalau loss function-nya, oh ya kalau loss function-nya juga aku pakai loss function yang aku custom tadi. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Jadi ini salah satu contoh project real-nya ya, teman-teman. Kalau misal nanti teman-teman bikin custom model. Oke? Develop kodenya itu sebenarnya nggak selama yang teman-teman bayangin. Sebenarnya yang lama itu adalah proses trainingnya, gitu. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ada alasan kenapa aku pakai callback-nya itu yang ini, early stopping. Sorry, kok early stopping? Yang ini nih, model checkpoint. Nah, ini ada alasan kenapa aku pakai model checkpoint. Jadi model checkpoint itu tuh ngebantu aku untuk nge-training. Contoh nih, let's say GPU compute time kita itu cuma sejam gitu per harinya. Ya udah, hari ini aku jalanin 1 jam, tapi besok aku jalanin 1 jam lagi gitu. Tapi nggak mulai dari awal, mulainya dari checkpoint terakhir gitu. Itu cara aku ngakalin biar GPU-nya tetap gratis, teman-teman. Gitu. Oke? Makanya kita butuh model checkpoint. Oke, ada pertanyaan? Nah, ngakalinnya pakai model checkpoint, guys. Karena ini nge-trainingnya tuh lama banget. Nah, itu makanya kayak aku biasanya pakai model checkpoint. Nanti di training epoch berikutnya, itu aku training mulainya itu dari model checkpoint itu. Gitu. Oke. Oke, ada pertanyaan, teman-teman? Nggak ada? Udah clear? Oke, kalau misal udah clear, mungkin kita taking break dulu ya, teman-teman. Mungkin 5 menit break, terus nanti kita lanjut lagi. Oke? So, let's take a break, guys.
Oke, welcome back guys. Oke, iya, sambil nunggu teman-teman yang mungkin belum balik dari toilet atau mungkin masih ngambil minum, mungkin teman-teman boleh bertanya ya. You can ask me anything, teman-teman. Baik yang relate sama topik ini boleh, lebih ke arah karir boleh, atau terkait capstone project boleh, atau bahkan kayak terkait submission teman-teman juga boleh. Gitu. Atau mungkin 5 menit ke depan, you can ask me anything, teman-teman. Silakan. Langsung raise hand aja ya, kalau misalnya ada pertanyaan. Silakan, teman-teman, ada yang mau bertanya? Nggak ada? Udah clear? Oke, izin tanya Kak, untuk buat model job matching, jadi buat bandingin antara job description dan CV dari user menggunakan Siemens Network bagaimana? Kalau pakai Siemens Network sebenarnya kalau menurut aku agak kurang cocok gitu. Karena balik lagi, kalau misal kita cuma nge-matching antara apa ya, kalau bentuk CV sama job description itu formatnya tuh beda gitu. Jadi kalau misal teman-teman pakainya Siemens Network itu nggak akan match gitu. Karena formatnya itu pasti beda gitu. Strukturnya juga pasti beda. Nah, jadi aku saranin instead of pakai Siemens Network, teman-teman bisa hitung by kayak spesifik di bagian requirement-nya gitu. Jadi kayak kalau di job description, coba lihat kira-kira fokus requirement-nya apa, terus nanti kayak di-matching ke CV-nya gitu. Kayak contoh, kalau di job requirement-nya itu butuh Python gitu. Nah, kira-kira di CV-nya dia pernah nge-mention tentang Python atau enggak gitu. Terus kalau misal contoh lain di requirement-nya itu dia butuh punya pengalaman 3 tahun sebagai AI engineer gitu. Nah, baru deh kayak kita cari kira-kira di CV-nya itu ada kalimat yang sama atau enggak gitu. Itu baru bisa, teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi kalau misal langsung job description dibandingin sama CV itu nggak akan susah gitu buat match kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lain atau kejawab nggak kira-kira? Oke, sip. Ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman? Oke, sepertinya udah clear ya. Oke, kalau misal udah clear, kita lanjut ya teman-teman. Oke, kita sekarang bahas tentang custom training loop gitu. Nah, jadi kalau yang tadi, yang kita custom itu kan baru di bagian architecture, terus di bagian callback, metric, loss function, terus sama di optimizer-nya juga sebenarnya kita bisa custom bikin sendiri optimizer-nya. Cuma tadi kayaknya kita belum ngelakuin itu. Nah, cuma kalau di bagian training loop kita masih belum nih ngelakuin custom-nya. Nah, ini yang bakalan kita bahas gitu. Oke, so di sini sebenarnya apa sih yang pengen kita build gitu ketika kita ngelakuin custom training. Nah, karena kalau misal kita pakai built-in training, itu kan sebenarnya kita tinggal aja gitu, kayak nge-compile terus nge-fit gitu ke modelnya. Nah,
kalau misal kita pengen nge-custom trainingnya, itu hal yang harus kita nge-custom adalah kita perlu nge-manage proses batching-nya, terus kita juga perlu nge-manage si proses ngekalkulasi loss function-nya. Let's say, teman-teman kalau di built-in training kan loss function itu selalu dihitung setiap selesai epoch gitu. Nah, katakanlah proses kalkulasinya itu mau teman-teman lakuin di epoch yang ganjil aja gitu. Setelah epoch yang ganjil aja. Jadi kayak dia nge-skip satu epoch gitu. Itu juga bisa. Terus gimana caranya nge-minimize si loss function-nya. Terus gimana caranya nge-update weight-nya gitu. Nah, proses ini yang perlu kita lakuin kalau misal mau nge-custom training prosesnya. Gitu. Gitu ya, teman-teman. Kebayang nggak kira-kira? Oke, sip. Nah, jadi kalau misal diibaratkan nih ya, jadi kalau model .fit itu sebenarnya ya udah built-in gitu, kayak kita langsung dapat kayak mobilnya. Nah, kalau custom training, kita bisa ngatur bagian mana dari mobil yang pengen kita ambil gitu. Contoh kayak kita pengen semuanya kecuali bodinya gitu. Nah, itu bisa kita atur. Jadi inti dari custom training adalah kita pengen nge-custom bagian-bagian tertentu gitu. Atau contoh kalau yang di model fit itu dia cuma nyediain spionnya itu cuma 2 gitu, kanan sama kiri. Nah, tapi di custom training kita pengen spionnya itu ada 4, kanan kiri depan sama kanan kiri belakang gitu. Let's say gitu kan. Ya cuma tentu kalau di sebuah mobil itu nggak mungkin ada spion kanan kiri yang ada di belakang gitu. Ya gitu ya, itu contoh aja. Oke, kebayang nggak? Oke, sip. Oke, nah mungkin next di sini kayak kita coba bahas sebenarnya hal yang cukup krusial, yaitu adalah kita perlu ingat, teman-teman. Jadi dalam proses training, sebenarnya goals dari proses training itu adalah nge-minimize si loss function-nya. Itu yang perlu kita pahami. Gitu. Nah, untuk kurangin loss function ini, kita pakai optimizer. Gitu. Optimizer ini nanti yang nentuin apakah kita nambah si weight-nya atau kita kurangin. Gitu. Nah, terus di dalam optimizer itu kan ada parameter yang namanya learning rate. Gitu. Nah, si learning rate yang bakalan nentuin step-nya itu sejauh mana. Gitu. Sebesar apa gitu, perubahannya. Kayak gitu. Oke? Nah, itu yang bakalan kita handle sebenarnya dalam trainingnya, custom training itu. Oke. So, nah di sini kalau misal kita pengen nge-define proses automatic differentiation-nya, itu kita bisa pakai yang namanya function-nya gradient tape. Gitu. Nah, itu yang bakalan kita pakai untuk ngelakuin custom training nanti. Oke, nah mungkin biar lebih kebayang, kita langsung aja masuk ke notebook-nya ya, teman-teman. Bentar, ini aku coba balik. Nah, ini aku bakalan sharing juga custom training-nya. Oke. Harusnya udah kelihatan ya, teman-teman. Oke. Oke, nah di sini kita bakalan bahas bagian custom training-nya. Nah, sebenarnya function yang pengen aku, notebook yang pengen aku kasih itu sebenarnya notebook yang sama gitu, kayak kurang lebih sama, cuma nanti di bagian yang ini itu nanti bakalan ada trainingnya gitu, kayak proses trainingnya beda. Oke, ini kurang lebih masih sama. Kita ngebikin arsitekturnya. Oke. Nah, ini kita ini mirip, masih sama ya kayak yang sebelumnya. Masih sama. Compile modelnya, di sini kayak kita nge-compile modelnya.
Nah, ini kalau kita sebelumnya itu kan di sini kayak kita langsung nge-fit ya, .fit model. Nah, ini kalau kita pakai proses yang built-in gitu. Nah, di sini kalau kita ngevisualisasiin hasilnya, terus kita nge-tes. Nah, kalau misal kita pengen nge-custom training, nah ini di bagian kita pengen nge-custom trainingnya, teman-teman. Nah, pertama, di sini kita perlu nentuin loss objeknya atau objek dari si loss function kita. Terus kita juga tentuin optimizernya. Ini masih kita pakai optimizer yang sama. Terus kita juga tentukan metrik training metrik untuk training akurasi sama validation akurasinya gitu. Ini kita tentukan. Nah, di sini jadi kalau misal kita mau ngelakuin custom training, kan aku udah bahas ya sebelumnya. Kalau mode operasi di TensorFlow itu ada dua gitu, eager mode sama graph mode gitu. Nah, kalau kita ngelakuin custom training, kita bisa pilih gitu, mau ngelakuin eager mode atau graph mode gitu. Nah, di sini kita juga bisa bandingin nanti performanya. Nah, ini contoh kalau misal kita pakai eager mode gitu. Nah, di sini kayak kita nentuin kita bikin dulu function untuk training step-nya sama function untuk validation step-nya gitu. Nah, baru deh di sini kita bikin function untuk training model. Nah, ingat kan proses training itu kan basically proses looping ya, teman-teman. Jadi makanya di sini kita bakalan nge-looping nih. Kita tentukan looping trainingnya. Nah, fun fact, kalau misal teman-teman pernah pakai PyTorch, nah di PyTorch itu by default-nya itu memang kita harus nge-custom training prosesnya gitu. Jadi kayak kita perlu ngebikin looping epoch kayak gini gitu. Cuma kalau di TensorFlow itu kita nggak perlu ngelakuin ini by default. Tapi kalau mau itu bisa gitu. Nah, ini kalau kita mau ngelakuin, nah di sini kita perlu nentuin bikin looping. Nah, di sini looping epoch untuk sepanjang nilai epoch yang kita tentukan gitu. Ini kita ngelakuin start time. Nah, terus basically inti dari proses training itu yang kita tentukan nih di bagian sini, teman-teman. Jadi contoh di sini kita ngeriset, ingat sebelum kita hitung si training loss, metric dan lain-lain, itu kita perlu ngeriset dulu, gitu. Karena kalau kita nggak ngeriset, sebenarnya dia masih ngebawa nilai sebelumnya dari epoch sebelumnya. Makanya di sini kita perlu riset, gitu. Nah, terus di sini kita ngelakuin training step, gitu. Training step itu sudah kita tentukan nih di awal operasinya. Terus setelah itu kita ngelakuin validation step, gitu, which is ngejalanin operasi yang ini, gitu. Udah deh, nanti dari sini dia bakalan ngelakuin, jadi setiap epoch dia bakalan ngelakuin proses ini, gitu, satu persatu. Gitu. Oke, terus di sini nanti dia bakal, di akhir dia bakalan ngasih print, training, akurasi sama validation. Oke, nanti bisa teman-teman cobain. Nah, terus itu kalau untuk mode eager mode, gitu. Nah, sebenarnya ada mode graph mode-nya. Nah, cuma kalau mode graph mode memang agak sedikit susah buat kita debug, cuma ini bakalan lebih optimal. Gitu. Nah, ini sebenarnya untuk ngebikin graph mode, kita cuma tinggal nentuin di bagian ini, teman-teman. Sorry. Di awal, kita perlu nge-flag bahwa function ini tuh bakalan jalan sebagai graph mode. Gitu. Yaitu kita tentukan sebagai TF function. Gitu. Ini juga sama, kita tentukan TF function. Terus, kalau teman-teman lihat, ya betul. Jadi yang kita ubah itu cuma di bagian ini, gitu. Sebenarnya selebihnya itu prosesnya masih sama. Jadi nanti si TensorFlow itu bakalan lihat apakah function yang pengen teman-teman jalankan itu ada flagging TF function-nya atau enggak, gitu. Kalau misal ada flagging TF function-nya, dia bakalan ngelakuin operasi yang ada di dalam function itu secara graph mode, gitu. Jadi kayak nanti dia bakalan jalanin itu secara lebih optimal, gitu. Ini proses trainingnya sebenarnya kurang lebih sama. Gitu. Nanti di sini teman-teman bisa lihat hasilnya, gitu. Oke. Nah, bentar aku sebenarnya nah kalau di
hands-on yang sebelumnya, itu sebenarnya di bagian bawahnya juga sama, itu udah ada custom trainingnya. Nah, ya goals-nya juga sama, cuma ya di sini dia udah pernah aku jalanin sebenarnya. Kalau yang kedua tadi belum. Jadi kalau misal teman-teman coba akses notebook yang pertama aku share, itu di situ udah ada hasil trainingnya gitu. Oke. Nah, ini kalau yang draft mode, ini kita bisa lihat juga kurang lebih masih sama hasilnya. Cuma kalau kita lihat, kita bandingin dari proses time-nya dulu. Kalau ini dia jalan di 21 second untuk epoch yang pertama. Kalau yang eager mode itu dia 239 second gitu. Jadi proses trainingnya itu jauh lebih lama gitu. Karena balik lagi, kalau di eager mode itu dia bakalan jalanin step-nya itu satu per satu. Sedangkan yang graph mode itu udah di-optimize sama si TensorFlow-nya, step by step-nya. Makanya durasinya itu jauh lebih cepat gitu. Kalau yang eager mode itu lama banget. Gitu. Kayak gitu ya, teman-teman. Udah deh, setelah itu nanti kita bisa bandingin gitu. Kan kalau dari performance tadi si graph mode itu jauh lebih optimal gitu. Nah, sekarang pertanyaannya dari performance model juga bagus atau enggak gitu. Ini kalau kita lihat training epoch sebenarnya dari sisi eager mode maupun graph mode dia juga menunjukkan penurunan yang cukup signifikan ya si nilai training loss-nya gitu. Nah, ini kalau yang graph mode, oke, ini kalau yang eager mode itu, ini kalau nilai training ya kurang lebih masih mirip performance-nya. Nah yang paling jauh beda itu yang ternyata ada di bagian waktu per epoch-nya gitu. Kalau eager itu terlalu lama banget gitu. Jadi kalau misal kita lihat dari hasil eksperimen ini, kita bisa lihat bahwa ternyata akurasi training atau performance dari model itu nggak ada perbedaan yang signifikan antara eager mode sama graph mode gitu. Yang paling signifikan itu perbedaannya ada di waktu eksekusinya. Gitu. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke, so ada pertanyaan? Yuk, teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Silakan. Ya. Silakan. Izin Kak, mau bertanya, untuk perbandingan jika menggunakan eager mode ataupun graph mode itu di production ada hal signifikan yang terjadi Kak? Kalau misalnya si model udah di production? Oh, oke. Sebenarnya kalau di real case ya, teman-teman, kita nggak mempertimbangkan untuk menggunakan eager mode sih, gitu. Karena by experience eager mode itu terlalu lama, gitu, dan nggak efisien penggunaan resource-nya. Makanya biasanya kita langsung pakai si graph mode-nya aja, gitu. Oke? Jadi jujur aku di industri nggak pernah ngebandingin antar keduanya gitu. Jadi kayak ini karena pengen eksperimen aja buat nunjukin ke teman-teman. Makanya tadi aku surprisingly, aku juga surprise gitu karena ternyata perbedaannya itu sesignifikan itu gitu waktu aku jalanin si notebook ini. Kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Silakan. Nggak ada? Clear? Oke. Sip. Kalau misal clear, harusnya, nah, fun fact, sebenarnya sih kita bakalan masuk ke mode diskusi ya, teman-teman. Jadi sebenarnya materi hari ini, goals-nya udah kesampaian semua. Jadi kayak goals-nya tadi kita udah belajar cara nge-custom architecture, terus kita juga nge-custom banyak hal di model gitu kan.
kita udah belajar nge-custom callback, loss function, metric, terus juga kita terakhir belajar gimana caranya nge-custom training prosesnya gitu. So mungkin sekarang kita bisa masuk ke sesi diskusi. Jadi kalau misal teman-teman ada pertanyaan related dengan materi ini boleh banget ya teman-teman. Oke, silakan. Atau mau nanya terkait project yang tadi aku sharing juga boleh ya teman-teman. Oke. Ya, ada yang mau bertanya mungkin? Silakan teman-teman. Di chat ada yang nanya, Kak, boleh bahas capstone project nggak, Kak? Ya, boleh. Nggak masalah kok. Ya, langsung aja. Silakan. Kak, siapa yang manggilnya? Kak Fajri ya? Kak Fajri Ya, mau nanya boleh. dong. Di capstone projectku itu kan aku ada 4 model. Ya, 4 model itu salah satunya ya NLP jurnal gitu, Kak. Nah, NLP jurnal ini kan ada emotion label, ya Kak. Emotion label itu ada 5 kelas, ya 5 kelas. Kemudian ada skornya, gitu Kak. Nah, di capstone project ini akurasinya itu di atas 85% dan MAE-nya min bla 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 error itu harus 0,02 Kak. Oke. Nah, habis itu kan kita udah ada dapat data setnya nih, udah ngolah sedemikian rupa. Cuman ketika di running untuk mendapatkan MAE-nya 0,02 itu sulit banget Kak. Jadi kalau misalnya emotion labelnya akurasinya nambah dikit, si MAE ini juga jadi nambah gitu. Awalnya misalkan 0,06 gitu ya Kak ya. Nah, akurasinya nambah nih 98. Nah, ini jadi nambah lagi gitu 0,07 misalkan seperti itu. Itu kira-kira apanya gitu yang bisa kita otak-atik lagi karena dropout udah, terus nurun learning rate-nya udah kayak gitu Kak. Mohon sarannya dong. Aku udah 3 pekanan ngurusin itu kayak mau muntah. Oke. Nah, sebenarnya sih kalau saran aku pertama coba lihat dulu aja kayak pattern di datanya gitu kan. Yang untuk kalau emotional label kan itu udah clear ya, itu classification. Nah, kalau yang tadi yang sampai untuk mean absolute error-nya itu berarti apanya? Metrik untuk Maaf Kak, bagian apa? gimana? Kan tadi maksudnya mean absolute error kah atau apa? Iya, mean Metrik. absolute error itu kan sebenarnya hanya di stresnya aja, stres labelnya kan stres, emotion sama stres kan beda ya Kak ya. Misalkan emotion marah itu dia masuk pokoknya akurasinya 0 sampai 1 gitu Kak. Kayak gitu. Jadi mean absolute error-nya itu yang di stress labelnya itu gitu. Dia itu ketika di-train sama ketika aku train, nah main absolute error-nya itu dia makin naik. Kalau akurasi naik dia naik, kalau akurasi turun dia turun. Cuman nggak nyentuh di 0,02 gitu. Pusing. Aduh. Oke. Tapi kamu dapat nilai emotional score-nya dari? Anak DS sih Kak yang ini. Oh. Iya. Enggak, tapi kayak dia labelnya itu berarti ada kategorikal sama nilai numerik stress levelnya gitu ya?
Ya, betul. Oh, oke. Nah, paling saran aku coba lihat dulu pattern-nya antara input dataset-nya sama si stress level-nya, apakah memang ada pattern atau enggak. Nah, takutnya justru nggak ada pattern gitu, karena kalau dilihat dari hasilnya itu kan apa ya, kayak dia nggak ngikutin apa ya, gimana ya bilangnya ya, kayak aku masih belum kebayang sih sebenarnya sistem apa in real-nya itu kayak gimana. Cuma kayak aku ngerasa kayaknya nggak ada pattern antara input data inputnya sama output dari si stress levelnya gitu. Nah paling coba dilihat di bagian itu dulu gitu. Nanti kalau misal mau nanya lebih detail, boleh email aja ke aku. Nanti biar aku bisa lihat detail project-nya kayak gimana. Gitu. Oke? Siap. Emailnya apa? Nanti bisa email aja ke aku rfajri912@gmail.com. Oke, Siap, Kak. Nanti aku email aja ya, Kak ya. Di sini. oke. Oke, Terima ada kasih lagi? banyak. Sama-sama. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Silakan ya, teman-teman. Kita masih punya beberapa menit sebelum kita masuk ke sesi quiz, guys. Oh iya, mungkin sambil nunggu yang lain bertanya, aku coba sharing satu project lagi ya. Ini namanya project object localization. Nah, basically, kalau misal teman-teman pernah ngelihat model computer vision yang ada boundary box-nya, nah itu sebenarnya untuk ngebikin boundary box, itu kita pakai namanya object localization. Gitu. Mana tadi? Nah, ini. Nah, jadi di sini sebenarnya datasetnya sebenarnya simple, yaitu dataset emoticon gitu. Cuma kayak aku pengen ngeprediksi ngebikin boundary box dari si emoticon ini gitu. Ini kayak tahap preprocessing, kayak aku tambah apa ya, nempatin si emoticon itu tuh secara random di dalam canvas yang aku bikin gitu. Nah, terus nanti boundary box-nya adalah apa ya, kayak grid asli dari si emoticon itu gitu. Jadi kayak seolah-olah aku ngakalin biar nggak perlu ngelakuin boundary box manual gitu. Jadi aku ngakalin dari aslinya kayak punya image seperti ini, terus aku tempel di satu kanvas, terus aku nge-grid based on koordinat yang udah aku tahu tadi gitu. Nah, itu bakalan dipakai untuk ngebikin datasetnya. Gitu. Ini udah bikin. Nah, terus di sini sebenarnya aku bikin nih, sekarang bikin modelnya gitu. Dan bikin modelnya sebenarnya juga lumayan simple, karena nggak sekompleks yang unit architecture tadi. Ini jauh lebih simple. Ini kayak aku cuma bikin beberapa layer CNN biasa. Nah, ini kayak aku looping aja biar nggak perlu ngebikin satu persatu terus-terus. Nah, terus setelah itu kayak aku tambahkan flatten layer seperti biasa. Terus aku tambah dense layer lagi. Nah, di sini yang perlu teman-teman ingat adalah kalau kita pengen boundary box, itu kan kita punya dua output ya, teman-teman. Yang pertama, output regresi dari output numerik dari si koordinat boundary box-nya, yaitu titik X yang ini, titik ini, sama titik ini. Jadi kayak itu adalah nilai numerik, gitu, yang perlu kita predik. Nah, terus yang kedua adalah labelnya, gitu. Jadi di sini ada class output sama box output, gitu. Jadi outputnya itu ada dua, gitu. Nah, di sini aku bikin deh modelnya, gitu. Kayak di sini, makanya di sini inputnya satu, which is itu yang ini. Terus outputnya itu dia ada class output sama box output, gitu. Udah dari sini aku udah dapat outputnya. Sekarang aku bakalan bikin custom metric gitu. Nah, fun fact, kalau misal teman-teman pengen bikin kayak boundary box atau tadi image segmentation, ada satu metrik namanya intersection over union namanya. Nah, intersection over union ini tuh basically kayak dia bakalan ngukur seberapa akurat, seberapa banyak area, seberapa, bentar.
Kayaknya agak susah buat dijelasin, jadi mending kita cari aja. Intersection over union. Nah, ini sebenarnya metrik yang banyak dipakai di object detection. Nah, oke. Secara gampang adalah gini. Jadi intersection over union ini, itu dia ngehitung seberapa bagus hasil predik kita gitu terhadap area label gitu. Nah, ini contohnya nih. Jadi kalau misal ini adalah label objeknya, terus ini adalah detection boundary box dari sistem kita. Nah, ini detection boundary box dari sistem kita. Dan nanti si interception adalah area di bagian sini, area overlap itu dibagi union dari keduanya. Gitu. Nanti itu kita bakalan dapat metriknya. Gitu. Nah, intinya nanti metrik ini dia bakalan ngelihat kalau semisal hasilnya itu kecil, biasanya bentuknya kayak gini gitu. Jadi semakin kecil itu semakin jelek, itu semakin bagus, nanti itu artinya semakin bagus juga nih model kita ngepredik si boundary box-nya gitu. Kayak gitu ya. Paham? Kebayang? Oke. Nah, itu basically yang pengen aku bikin di sini, custom metricnya. Gitu. Udah deh, setelah itu tinggal di compile, terus di ini callback-nya juga aku define sendiri. Terus di sini udah deh, nanti di sini tinggal di training gitu. Oke, kayak gitu ya teman-teman. So, ada yang mau ditanyakan? Ini contohnya. Gitu. Jadi enaknya kalau misal nanti teman-teman nge-custom si callback-nya, teman-teman tuh nanti bisa tambahin satu proses untuk showing hasil testingnya, gitu. Kayak seberapa bagus. Ini kan jauh lebih enak ya, kalau apalagi kalau kita nge-training computer vision, gitu. Gitu. Nah, di sini kayak kita lihat, oh ternyata over time itu hasilnya semakin bagus. Gitu deh. Oke, so mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Nggak ada? Oke, udah clear ya, berarti. Oke, sip. Kalau misal udah clear, mungkin kita bisa masuk ke sesi quiz ya. Terus nanti masuk ke, jangan lupa untuk ngisi feedback-nya. Oke, so silakan teman-teman. Saya kembalikan ke moderator ya. Thank you. Oke, terima kasih banyak Kak Fajri. Selanjutnya kita bakal masuk ke sesi kuis ya teman-teman. Untuk linknya sudah aku kirim via chat. Akan berlangsung selama 10 menit ke depan. Buat teman-teman bisa segera dikerjakan. Boleh untuk off cam sementara waktu ya selama proses pengerjaannya, dan nanti ketika sudah selesai bisa langsung konfirmasi via chat. Oke, selamat mengerjakan teman-teman.
Oke, sudah selesai waktunya teman-teman. Aku mau konfirmasi dari teman-teman yang ada di sini apakah ada masalah dalam pengerjaannya? Udah selesai semua kah? Coba boleh ketik 1 di chat teman-teman buat konfirmasi jika udah selesai. Aku tunggu. Dari total 40 orang yang hadir. Oke, Ibrahim sudah. Aman, oke, sip, udah banyak yang ketik 1. Oke, harusnya berarti nggak ada masalah ya dalam pengerjaan kuisnya. Aku harap teman-teman bisa dapat nilai sebaik-baiknya gitu ya dari hasil kuis yang udah dilaksanakan. Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5.26 gitu ya, maka berakhirlah sudah sesi kali ini. Dari Kak Fajrinya tadi juga udah izin untuk leave terduluan ya karena dia ada meeting yang menyusul kayak gitu ya. Terakhir aku mau ucapin makasih buat teman-teman yang udah hadir di sesi ILT kali ini. Semoga sesi kali ini bermanfaat untuk kedepannya dan juga bermanfaat tidak hanya untuk capstone teman-teman, tapi untuk kesempatan di masa yang akan datang. Sekian dari aku sebagai moderator, sebagai fasilitator, dan juga mewakili Mas Bagus ya. Mohon maaf apabila banyak keterbatasan dalam memfasilitasi sesi kali ini. Aku ucapin makasih terutama yang udah aktif selama sesi dan menghidupkan suasana ya. Terakhir aku ucapin sampai jumpa di sesi ILT berikutnya dan sukses semua teman-teman. Ya, sampai jumpa. Silakan melanjutkan kegiatan yang Terima kasih Kak, terima kasih banyak. Terima kasih Kak. Iya.